Baik, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya untuk mengolah data hasil penelitian deskriptif ya. Kalau sama bagaimana caranya untuk menyajikan hasilnya di laporan penelitian kita. Jadi teman-teman kalau bicara soal penelitian deskriptif itu kan bagaimana caranya kita mendeskripsikan atau menggambarkan variabel penelitian kita, gitu ya, menggambarkan suatu kejadian dengan data. Nah, kalau penelitian deskriptif ini kan termasuk penelitian kuantitatif atau dasarnya adalah angka. Jadi teman-teman, kalau bicara soal angka berarti kita harus mempunyai data dan kemudian kita harus menyajikannya. Nah, kita langsung saja ke ini, ke aplikasi yang akan kita lakukan. Katakanlah saya mempunyai penelitian ini, ya. Mempunyai penelitian ini judulnya adalah gambaran sebaran mahasiswa keperawatan di Poltekkes Kemenkes. Nah, ini adalah judulnya, ya teman-teman. Ini adalah judulnya, maka variabel yang saya butuhkan di sini adalah satu variabel jenis kelamin, terus kemudian ada umur, ya, kemudian semester. Nah, ada tiga penelitian ini. Dan katakanlah saya punya responden. Responden itu nomor saya punya responden contohnya ada 50 ya. 50 responden, maka saya buat responden itu ada 50. Oke. Buat ada 50 responden. Nah, kemudian teman-teman, untuk jumlah responden ini, teman-teman, saya akan mengisinya. Jadi contoh jenis kelamin itu kan hanya ada dua, ya. Jenis kelamin ada dua, ada laki-laki dan perempuan. Laki-laki, perempuan. Kemudian hasil kuesioner kita juga dapat ada laki-laki dan perempuan. Katakanlah kita bikinnya random, ya. Kemudian kita bikin saja secara acak, ya. Ya, cepat, ya. Oke. Nah, sekarang umurnya itu kalau untuk mahasiswa biasanya kisaran umurnya itu adalah sekitar 18 tahun sampai 22 tahun atau 21 tahun. Saya coba membuatnya biar cepat, ya. Sekitar 18 ya, sampai 21 tahun.
Ini kemudian semesternya itu ada semester 1 sampai 6. Nah, sekarang ketika saya sudah mempunyai data seperti ini, teman-teman, maka ada satu aplikasi yang biasanya kita gunakan untuk kita save dulu, sorry. Oke. Ada satu aplikasi yang biasanya kita gunakan untuk mengolah data selain SPSS ya. Kalau sekarang saya menggunakan ada yang namanya Jamovi. Ya. Ini tinggal kita buka. Ini juga untuk pengolahan data. Kemudian saya import. Oh, nah, kemudian tinggal saya open. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Sudah muncul. Nah, oke. Oke. Sekarang jenis kelamin di sini ada laki-laki dan perempuan. Kemudian umur, kemudian ada semester 1 sampai 6. Sekarang bagaimana kita mengolahnya? Tinggal kita eksplorasi, kemudian deskriptif. Oke. Mau kita olahnya adalah jenis kelamin. Oke. Nah, kemudian kita mau lihatnya apa? Min, median, nggak usah median. Kita pakainya ini aja. Standar deviasi, minimal, maksimum. Gitu ya. Kemudian level frekuensi. Oke. Nah, sekarang untuk jenis kelaminnya kita sudah tahu di sini bahwa di sini ada laki-laki sebanyak 16 orang dan perempuan ada 34 orang. Dengan persentasenya adalah laki-laki itu 32%, sedangkan perempuan itu ada 68%. Oke. Sekarang semester. Oke. Nah, kalau semester itu ada semester 1 ada 5 atau 10%, semester 2 itu ada 10%, 10 orang, semester 3 12, semester 4 11, semester 5 ada 7, semester 6 ada 5 orang. Ya. Nah, sekarang teman-teman, kemudian kita membuat standar deviasi. Standar deviasi, kemudian di sini ada minimum maksimum, dan min-nya ada berapa. Nah, ini adalah data yang sudah kita punya. Nah, bagaimana caranya supaya kita mendeskripsikannya? Kan kita menulisnya itu adalah kita menulisnya itu adalah di ini kan, di Word ya. Kita buat di Word. Oke. Oke, sekarang di Word hasil penelitian ini kan biasanya disajikan itu adalah di bab 4. Kita tulisnya di sini adalah bab 4, kemudian hasil dan pembahasan. Oke, yang pertama A besar,
itu adalah hasil. Nah, ini yang kita sajikan di sini, ya. Sebelum kita masuk ke dalam penyajian hasil, teman-teman harus membuat prolog dulu, ya, atau kalimat dulu bahwa satu, nah, penelitian deskriptif itu lebih banyak masuk di distribusi frekuensi atau karakteristik responden. Kita masuk di sini adalah atau biasanya disebut juga dengan analisis univariat. Ya, berarti kita tulis analisis univariat. Masuk kecil distribusi atau karakteristik respon, ya. Masuk dengan prolognya, dalam penelitian ini terdapat 50 responden yang bersedia mengikuti penelitian. Oke, bersedia dalam penelitian. Ya. Kemudian sebanyak sebagian besar, ini aja, sebanyak 32% responden laki-laki, ya, responden laki-laki dan 68% responden perempuan mengikuti penelitian ini dan paling banyak berada pada semester 3, yaitu sebanyak 24%. Data disajikan dalam tabel 1b. Kalau kita E dan tabel 1, karena gitu ya, karakteristik respon. Nah, ada dua model untuk membuat atau menyajikan data. Tergantung Anda expertnya di mana. Nah, kalau Anda pertama itu mau semuanya itu dalam bentuk prosentase, maka kita buat tabel gitu ya. Katakanlah satu untuk responden, kemudian variabel, yang kedua itu adalah prosentasenya ya. Prosentasenya. Berarti dua seperti ini, berarti variabel. Dan kemudian di sini adalah N dalam kurung persen. Variabel pertama adalah jenis kelamin. Umur juga belum. Nah, jenis kelamin. Jenis kelamin di sini ada, karena di sini sudah ada umur ya, sudah ada umur, maka di sini umurnya paling banyak itu adalah
umur 17 tahun. Ya, 34%, maka kita tulisnya di sini adalah responden laki-laki sebanyak 32 responden laki-laki dari 24 yang berumur berapa? Berumur 17 tahun. 17 tahun. Nah, berarti jenis kelamin di sini kita enter, di sini ada laki-laki, perempuan. Terus kemudian enter lagi, di sini ada semester ya. Ada semester, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kemudian kita di sini ada umur, ada 18 sampai 21. 18, 19, 20, 21. Nah, sekarang kita tinggal lihat. Kita tinggal lihat bahwa kita mengisi satu-satu ya. Sesuai dengan yang ada di sini. Oke. Sekarang untuk yang laki-laki. Laki-laki di sini ada 16 responden, itu 32%. Ya, karena di sini sudah ada menuliskan tentang presentasinya. Terus kemudian di bawahnya ada 34 orang, dalam kurung ada 68%. Terus kemudian semester 1. Semester 1 ada 5 orang, dalam kurung 10%. Kemudian 10 orang dalam kurung 20%. Ada 12 orang dalam kurung 24%. Kemudian 11 orang kurung 22%. Ada 7 orang dalam kurung 14%. Dan 5 orang dalam kurung 10%. Sekarang untuk umur 18 tahun. 18 tahun itu ada 17 orang, 34%. Kemudian 13 orang turun 26%, 11 orang 22%, dan 9 orang itu ada 18%. Nah, sekarang teman-teman ini sudah. Ini penyajian datanya itu seperti ini. Penyajian data seperti ini. Harus di samping, jenis kelamin laki-laki dan perempuan agak masuk sedikit. Semester juga sama. Dan oke. Nah, terus kemudian teman-teman, tabelnya jangan lupa dibuat seperti ini. Oke, seperti kan? Ada juga model untuk yang sudah expert ya. Ada juga sudah expert untuk menyajikan data yang paling baik gitu. Paling baik yang untuk yang konten expert itu bisa saja seperti itu. Oke, kita variabelnya ada laki-laki dan perempuan, kemudian semesternya ini bisa berubah ya, dan umurnya juga bisa berubah. Nah, ada juga yang menggunakan nilai min, ya, min dan standar deviasi. Nah, kalau laki-laki dan perempuan memang tidak bisa untuk membuat min dan standar deviasi karena hanya pembagiannya hanya laki-laki dan perempuan. Namun kalau untuk yang semester dan umur ini bisa.
Nah, jadi nanti di sini jenis kelaminnya di sini kita tulisnya. Ini kita hapus. Ya. Jenis kelamin kita tulisnya di sini adalah persen. Oke. Sedangkan semester ini, ya, semester ini kita tulis min dan standar deviasi. Ya. Nah, semester umur juga sama, kita pakai min dan standar deviasi karena ini sebaran umurnya merata. Nah, sekarang kalau untuk min dan deviasi semuanya kita hapus. Untuk semesternya, kemudian ini juga kita hapus. Dia jadi kecil, umur juga begitu. Ya. Ini untuk data yang bukan kategori. Kalau yang jenis kelamin kan datanya adalah kategori. Ya. Jadi kita cukup kalau mau mensimpulkan, nah kita tahu di sini bahwa di sini jenis semester, ya, minnya ada 3,40, dengan standar deviasi adalah 1,47. Sedangkan untuk umur, ya, umur di sini adalah 19,2 dan standar deviasinya adalah 1,12. Nah, apa artinya? Ya, di sini apa artinya? Di sini kan kita membacanya adalah seperti ini. Berdasarkan tabel 1 di atas, didapatkan bahwa jenis kelamin yang paling banyak berkontribusi dalam penelitian ini adalah perempuan dalam kurung 68% dengan rata-rata umur adalah rata-rata umur 19,2 tahun dan berada pada semester 3,40. Nah, jadi ceritanya gini. Jadi kan kita kalau umur ini kan, kalau persentase laki-laki perempuan kita sudah tahu. Ya. Nah, cuman kalau untuk yang umur, ini rata-rata yang berada ya, dirata-ratakan semua umur yang ada dalam penelitian ini, mereka itu berumur 19,2 tahun. Nah, sedangkan semesternya itu rata-rata itu berada pada semester 3. Maksudnya begitu. Ya, gampangannya seperti itu. Nah, ini adalah cara untuk penyajian hasil di bab 3. Bab 4, sorry. Nah, nanti setelah itu baru kalian masuk di B, pembahasan. Ya, mungkin seperti ini ya, seperti ini cara untuk bagaimana teman-teman menyajikan hasil. Ini itu saja di pagi ini, gampangannya seperti itu. Tetap semangat dan selamat pagi.